Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi Amma ba'du. Baik, ketemu lagi dengan pelajaran matematika kelas 12. Mereview pelajaran pekan kemarin. Dikit, kita ulang ya. Tentang ini. Terdapat 5 buah angka, yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak bilangan 3 angka yang bisa dibuat dari 5 angka tersebut. Jadi susunannya ada berapa sih banyak peluangnya yang bisa tersusun dari 5 angka itu. Yang pertama, jika angka boleh berulang. Boleh berulang itu artinya boleh diambil lagi, gitu. Misal ini saya bikin begini. Angka 224 misalkan. Artinya angka duanya berulang 2 kali. Itu. Angka boleh berulang. Maksudnya boleh berulang itu seperti itu. Boleh ditulis ulang. Atau misalkan 500 berapa? 66. Ada 2 angka yang berulang. Apabila angka boleh berulang, maka susunannya itu ada berapa? Ada ini. Ada 5. Peluang yang pertama adalah 5. Ini bukan angka 5 ya. Ada 5 kemungkinan angka. Ada di 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini bukan angka 5 maksudnya. Maksudnya ini adalah ada 5 angka yang berpeluang masuk di urutan pertama. Oke. Di urutan kedua, di puluhan. Yang pertama di ratusan. Di puluhan itu ada 5 yang berpeluang untuk masuk lagi. Ini 5 ini loh. Ini ada 5 angka ini loh. Di ketiga juga sama ada 5 angka yang berpeluang untuk masuk. Jadi ada sekitar 125 bilangan itu dikalikan 5 kali 5. Kalau yang bawah ini tidak boleh berulang. Maksudnya jika depannya sudah 2 misalkan, tengah belakang nggak boleh 2. Misalkan 4, belakangnya lagi 5. Nah, ini tidak boleh berulang. Karena keduanya sudah diambil, maka di tengah dan di belakang nggak boleh ada angka 2. Tidak boleh berulang. Jadi gini, untuk yang urutan pertama, ada 5 angka yang berpeluang bisa masuk. Oke, bukan angka 5 ya. Ada 5 angka yang berpeluang untuk masuk. Yang punya peluang boleh masuk di situ. Kemudian yang puluhan di sini jadi 4. Kenapa 4? Karena yang satu sudah masuk di depan. Ketika ada satu angka yang sudah dipilih di depan, otomatis yang nomor 2 ini sisanya kan 4 angka. Gitu loh. Bukan angka 4. 4 angka yang tersisa. Nah, kemudian yang paling belakang tinggal 3 angka yang tersisa. Nah, gitu loh. Contohnya begini. Saya ambil ini angka ini. Misalkan pertama saya ambil angka 3 gitu. 3 gitu. Nah, otomatis 3 kan sudah keambil. Tinggal 1, 2, 3, 4. Ada 4 peluang. Saya ambil angka 2 misalnya. Enggak. Yang 2 saya hapus. Nah, jadi tinggal yang paling belakang sisanya ada 3 angka. 4, 5, atau 6. Misalkan saya pakai angka 6. Nah, 320. Oke, maksudnya begitu. Angka tidak boleh berulang. Jadi peluangnya ada berapa susunannya dari angka ini? Ini. Yang pertama peluangnya 5 angka. Yang puluhan ada 4 angka. Yang satuan ada 3 yang berpeluang. Dikalikan ketemunya 60.
60 bilangan. Gitu. Oke, pahami dulu ya. Ini pelajaran pekan kemarin. Intinya ini. Kita masuk setelah ini ke selanjutnya. Ini harus paham dulu. Baik, saya hapus ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini sudah pernah kita coba. Soal-soal ini sudah kita coba. Ini dengan cara tabel, dengan diagram cabang, sudah beda ya. Pokoknya susunan. Nah, sekarang ini ada catatan tentang faktorial. Ini akan kita gunakan, sering kita gunakan di bab ini, istilah faktorial. N faktorial ditandai dengan ini, N dengan tanda seru, disebut N perkalian bilangan asli, berurutan dari satu ke N, atau sebaliknya dari N ke 1 secara matematis. Nah, panjang lebar begini teorinya. Sederhananya begini, langsung aja ke contoh. Jika 5 faktorial ada 5 tanda seru, maka dia 5 terus turun kali 4 kali 3. Jadi angkanya turun terus. Kali 2 kali 1. Nah, maka 5 faktorial adalah 120. Sedangkan 3 faktorial. Berarti berapa? 3 faktorial itu. Ya, 3 kali 2 turun terus kali 1 sama dengan 6. Di 3 faktorial itu 6. Gitu. Ini kaitannya dengan peluang tadi. Oke, ini faktorial ya. Pahami. Nanti akan kita gunakan di bab berikutnya, subbab berikutnya di permutasi dan peluang. Nah, sekarang masuk ke permutasi. Kelas 12A SMA Tuna Bangsa memilih pengurus kelas pada tatanan ajaran baru. Pengurus kelasnya terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Contoh pengurusnya seperti itu berikut. Ketuanya ini struktur pengurus kepala sekolah, wali kelas. Nah, ini yang mau ada pilihan. Mulai dari ketua, sekretaris, wakil, bendahara. Tuh. Pada kelas 12 terdapat 8 siswa yang bersedia menjadi pengurus kelas. Nah, berarti ada 8 kandidat, 8 calon. Berdasarkan gambar tiga-tiga di atas, diketahui bahwa terdapat posisi yang belum terisi, yaitu ketua kelas, wakil, sekretaris, dan bendahara. Apabila yang terpilih jadi ketua kelas dan wakil ketua kelas adalah Romi dan Andi,
maka berapa banyak cara mungkin dalam menyusun pengurus tersebut. Nah, apabila ketuanya sudah ada, yaitu Roni, dan wakilnya adalah Andi, maka bagaimana caranya? Coba perhatikan. Perhatikan ya. Terdapat 8 siswa yang tersedia. Ada kandidatnya ada 8. Terdapat 2 siswa yang sudah terpilih. 2 siswa ini yang sudah mengisi pengurus yaitu Roni dan Andi. Sehingga tersisa 6 siswa yang mengisi bendara dan sekretaris. Tinggal 6 ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Banyaknya cara. Yang pertama, bendara itu peluangnya masih ada 6. Kandidatnya masih ada 6. Ketika kepilih satu, nah, otomatis yang sekretaris kandidatnya tinggal 5. Karena bendara yang dipilih lebih dulu. Jadi banyak cara yang mungkin untuk membuat mulus adalah 6 kali 5. Yaitu kira adalah 30 cara. Karena ketua dan wakilnya tadi sudah terpilih duluan. Nah, sekarang bagaimana cara ngitung secara matematisnya? Cara menghitungnya seperti ini. 6 kali 5 kali 4, 3, 2, 1 ini faktorial. 4 faktorial, bawahnya ini juga 4 faktorial ini. Maka yang atas adalah 6 faktorial, bawah 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 6 dikurangi 2. Ini rumus. Jadi ini cara menemukan rumusnya. Nggak usah bingung dulu. Ini pengenalan, ini hanya masih pengenalan rumusnya. Bahwa ada 6 kandidat, maka yang atas ditulis 6 faktorial. Gampangnya begitu. Kemudian yang bawah, 6 dikurangi 2. Kenapa 6 dikurangi 2? 6 ini sama dengan yang atas, kandidatnya. 2 ini adalah formasi yang dibutuhkan. Artinya peluang yang diambil itu kan 2. Nah, berarti rumusnya adalah 6 faktorial dicoret, bisa dibagi, tinggal 6 kali 5 gitu. Jadi ini kebalik dari jawaban ke rumus. Nanti kita pakai rumusnya langsung. Dengan demikian, cara matematis tersusun dibaca permutasi 2 dari 6 objek. Jadi ada 2 peluang, dua formasi yang dibutuhkan dari 6 kandidat yang ada. Nulisnya adalah P buka kurung 6,2. P itu disingkat dengan permutasi. Oke, hapus ya. Nah, ini dia. Ini kesimpulannya. Permutasi R item dan dari N objek umumnya adalah jumlah konfigurasi potensial dari R objek yang diambil dari N objek. Di mana R itu lebih kecil sama dengan N.
Tidak ditempel secara matematis dan secara kemungkinan. Nah, kalau daripada pusing membaca kalimat ini, ada intinya aja. Intinya ini, bahwa permutasi N dengan R itu adalah N faktorial dibagi N kurangi 1 faktorial. Contohnya ini ya, kalau 0 faktorial 1, kalau 1 faktorial adalah 1. Itu rumusnya. Ini jika N-nya sama. Peluang dan stoknya, objeknya, ini N item dengan N objeknya sama. Saya langsung ke contoh soal saja. Permainan tradisional Galasin atau Gobak Sodor terdiri atas 6 orang. Banyak cara untuk menyusun formasi yang terdiri atas 6 orang tersebut adalah 6. Bagaimana formasinya? Ya, 6 faktorial. Yaitu 6 ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Ini kalau yang awal-awal tadi kan begini. Yang awal-awal tadi loh. Awal saya mulai pelajaran pekan kemarin. Karena semacam ini lah. Peluang pertama adalah 6 kandidat. Peluang kedua adalah tinggal 5 kandidat dan begitu. 4 kandidat dan seterusnya. Nah ini. Itu disebut dengan 6 faktorial. Semacam ini. Kalau 6 faktorial ya sudah. 6 berarti dikalikan semakin mengecil satu-satu. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. 1. Nah ini siapa itu? Gitu. Ini hubungannya dengan kenapa saya mereview pelajaran minggu kemarin. Ini hubungannya. Nah, ini disingkat dengan istilah faktorial. Nomor dua, Ani, Ina, Ita, dan Oni merupakan sahabat sejati yang selalu kompak dalam beraktivitas dan pergi jalan-jalan bersama. Pada hari Minggu, mereka akan nonton film di bioskop. Karena mereka terlambat memesan tiket, hanya tersisa 4 kursi yang tersedia secara berdekatan. Ada beberapa cara formasinya. Nah, ini pakai faktorial tadi. Ada kandidatnya, ada
Ini ada empat kandidat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, cuma di bioskop itu di sini empat, kok di sini lima ya. Seharusnya empat, bukan lima ini. Salah ya. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah 4 faktorial. Ada empat kandidat seperti tadi. Ini 4 kali 3 kali 2 kali satu. Kalau pakai rumus yang permutasi, ini 4 faktorial yang bawah peluang dan kandidatnya. Karena peluangnya 4, kandidatnya juga 4, maka 0 faktor satu. Itu. Silakan dicermati. Yang kedua, permutasi dengan objek yang sama. Jika ada objek yang sama di antara objek yang diatur, prinsip-prinsip berikut dapat menentukan jumlah informasinya. Rumusnya ganti. Dan untuk jumlah kandidatnya, ini jumlah peluangnya. Contoh, dalam huruf palapa, huruf P terdapat dua. Nah, ini kan ada yang berulang. Ini objeknya ada yang berulang. Bukan angka yang satu, 2, 3, 4, 5 yang nggak berulang gitu. Huruf A-nya terdapat tiga huruf. L terdapat satu huruf. Banyaknya susunan huruf yang berbeda dengan huruf palapa adalah, maka eh, peluangnya ada 6 formasi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Salah ini, palapa kan ini.
Ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bukan ini. Kepala apa yang ini ya. Kemudian yang bawah ini P-nya ada 2 dan A-nya ada 3. L-nya kan cuma satu. Satu sama aja dengan satu faktorial. Maka 6 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial. Cara hitungnya begini. 6 faktorial dulu 6 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa nggak saya bablaskan? Karena hubungannya dengan yang bawah. 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini bisa coret 3 faktorial dengan 3 faktorial atas. Ini kali 5. Kurang saya, kali 6 kali 5 kali 4. 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1. Bagi 2. Ini tinggal 2. Nah, berarti 6 kali 5, 30. 30 kali 2, 60. Nah, sama. Cara ngitungnya. Cara ngitung perkalian ini. Kalimantan. Kalimantan A-nya ada 3. Tiga. Oh, 2 itu. N-nya ada 2. Salah. Kok A-nya ada 3? A-nya ada. Oh iya benar ya. 1, 2, 3. N-nya ada 2, 2, 2. Benar. Yang lain kan satu ya. K1, L1, I1. Kenapa yang ditulis yang ini? Kok K-nya enggak? K-nya kok enggak disebutin? Ya K-nya cuma satu. Satu faktorial kan satu aja. Satu. Makanya ini. Peluangnya adalah 10. 10 hurufnya pertama sudah 10. Yang bawah juga ada 2. Yang lain kan satu. Makanya satu faktorial. Satu faktorial kan satu gitu loh. Dihitung tetap satu. Enggak ngaruh gitu untuk kalian. Hitung ketemunya ini. Sama dengan tadi. Kalau 10 faktorial itu 10 kali 9 dan seterusnya sampai terakhir kali 3 faktorial. Kenapa buat dicoret dengan ini? Dengan 3 sini ya. Iya, habis. Nah, tinggal bagi 2 nanti. Gitu. Dah, sampai sini. Ada pertanyaan? Bisa dicermati dulu. Ya.
Yang ketiga permutasi siklis. Ini agak ribet ini. Ini buat minggu depan aja. Siklis itu artinya muter. Siklis, kata siklis atau artinya formasi yang muter. Makanya ada meja muter gitu. Ada berapa peluang orang meja ini? Ada 3 orang. Nah, formasinya bagaimana? Itu permutasi siklis. Peluangnya itu muter. Oh tadi ini ya, memanjang gitu ya. Kalau ini putar. Ini kita bahas minggu depan saja. Saya cukupkan sampai sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa Allahul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.